Ya, selamat pagi dari sini. Selamat datang di Fat Focus. You are listening Fat Focus. Em, Ternyata ya, emang nggak bisa dirilis tiap hari kayaknya. Kecuali gue pagi dan pulang gue record. Ya, tapi kan masalahnya gue antara pulangnya doang atau perginya doang itu. Gue kan juga mau dengerin lagu, mau dengerin podcast juga yang lain. Anyway, um, gue mau ngebahas sesuatu yang ada di komentar, yang ada di kolom komentar episode berapa ya? Kayak udah banyak aja bikinnya. Pokoknya ada yang minta gimana respon gue terhadap fenomena orang-orang yang self reward berlebihan. Itu gak sih pertanyaan? Ini kalau YouTuber lain kan ini ya bisa sambil ngebacain ya. Ini kan gue lagi di motor dong. Tapi sebelumnya dia juga bilang cantik privilege tuh mengalami pergeseran makna, ya kan? Ya, tapi gue ngeliat juga ada benernya juga, jadi lu bacanya sendiri. Gue lupa, pokoknya ada benernya aja. Nah, jadi dia merasa kalau orang-orang tuh suka berlebihan, ya kan, dalam mengapresiasi dirinya. Nih kalau di sini nih bisa diginiin nih jalannya nih. Sah, sah. Oh, gue udah hafal tiap hari. Jadi ada orang-orang, ya kan, gak segelintir, banyak kok yang apa ya, berlebihan sih kayaknya kurang tepat ya. Ya pokoknya bias lah. Nah itu dia, bias dalam mengapresiasi diri dia, self reward, self healing, self apa lagi ya. Jadi let's say ada orang gendut, ya kan, terus self love ya, dia bilang ya self love. Ada orang gendut misalnya ya, nih gendut nih kita bisa sepakat nih karena ada angkanya, bukan relatif lagi nih. Jadi cewek dengan tinggi sekian tapi beratnya sekian itu pasti gendut, cowok juga demikian. Jadi ada angkanya, ada jelas gitu terlihat, dan kasat mata pun tanpa angka kita bisa ngelihat nih cewek rada berisi. Jangan cewek deh, orang ya. Nih orang rada berisi, rada kekurangan gizi, ya kan. Nah, jadi bisa terlihat lah, kasat mata pun juga bisa. Tapi orang-orang ini justru berdalih, ya kan, dengan statement di bawah statement self love, self 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 love ya, self. Jadi in the other side emang bener, rasa pedenya dia itu datang dari situ. Tapi yang dia nggak mikir, ya kan, overweight juga mempengaruhi kesehatan, dan itu by science gitu, ilmu pasti.
ya kan, kalau di coding tuh if overweight, ya kan, equals not healthy gitu. Wah, bener-bener nih truk. Nah, tapi kita ambil golongan sejenis, yaitu perokok. Perokok tuh dia juga bibit-bibit self love dia tuh sebenarnya, karena dia memuja-muja rokoknya, ya, menganggap sakral rokoknya. Ini biasanya kita temui orang-orang yang kita usik gitu ruang merokoknya, atau kita merasa terganggu, terus kita frontal ngomong depan dia tuh langsung dengan berbagai argumen ngomongin cukai negara, hutang negara, pajak pendapatan negara, membantu roda ekonomi negara. Kayak itu satu-satunya jalan besar yang bisa diambil gitu. Padahal kita tahu Korea aja roda ekonominya berputar karena berkarya gitu, bukan karena semua umatnya merokok, ya kan. Karena pada berkarya secara kuantiti banyak, secara kualitas juga otomatis lebih banyak terjual keluar, berputarlah roda ekonominya. Iya kan? Jadi sebelum diserang, ya kan, disinggung dikit, ini orang-orang macam ini tuh blok kena bolongan gua. Orang-orang macam kayak gini tuh selalu punya tameng gitu. Nah, si orang ini yang ngomen di video gue ini, dia juga bilang kalau ada orang jelek suka bersembunyi di tameng itu, ya, self love. Ngomong-ngomong soal orang jelek, ya, orang jelek tuh ada tahu. Gak tahu ya, lu tuh harus objektif tahu ngeliat orang, ya gak sih? Kalau lu bisa dengan cepat memilih menu makan di food court, atau lu bisa dengan cepat memilih mau pakai baju yang mana, sepatu yang mana, di store, di mall, atau di e-commerce, harusnya lu bisa dengan mudah juga mengidentifikasi mana orang jelek, mana orang cakep menurut lu, ya kan? Kadang soalnya lu pada nggak tega sih untuk ngomong gua aja jelek gitu loh. Gua aja jelek, tapi nggak selalu. Ya kan, sama kayak lu juga, lu pasti pernah merasa ganteng kan, pernah merasa cantik kan, at least di depan kaca gitu. Tapi kan nggak selalu lu seganteng itu, pasti ada jeleknya. Nah, ngomong-ngomong soal orang jelek, kayaknya kita harus objektif gitu ngelihat. Ini yang gue benci nih dari cewek-cewek, ya, adalah suka fake gitu kalau lagi memuji dan menerima pujian. Aneh banget. Padahal
mungkin dalam hatinya jelek, cuman atas nama sosial aja dia harus basa-basi. Ya pokoknya itu dulu ya. Background apa namanya? Lo harus tahu dulu statement gue dari dasarnya, yaitu orang jelek tuh ada, oke? Orang goblok tuh ada. Nah, orang-orang ini yang kayak jerawatan dikit, terus merasa pede, bagus. Gue nggak menyalahkan dia pedenya, tapi ya kan, ini kita rada berpikir makro dikit ya. Menurut lu gimana kalau ada orang yang menyebar luaskan imannya secara kasar, hard selling gitu loh istilahnya? Lu punya iman nih, ya kan? Terus lu hard selling terhadap iman lu sendiri ke banyak orang. Nah, itu masalahnya. Lu tuh bisa loh menyebarkan ajaran self healing, ya kan? Kalau kata orang ini mah yang ngomen di video gue, over apa ya, over glorification. Nah itu suka mengglorifikasikan secara berlebihan tuh. Terhadap keyakinan dia ya, kita nggak usah pakai keimanan deh, keyakinan deh, iya kan? Enggak, jangankan keimanan lagi, jangankan keyakinan lu terhadap self love dan self appreciation, apa sih, self love sama self apa tadi, lupa gue. Jangan itu deh, untuk hal lain aja, soal keimanan soal keyakinan, lu kan pasti risih ya kalau di hard sellingin. Iya gitu sih, kayak oke, keyakinan lu keren, tapi gue nggak tertarik gitu loh, gitu gak sih rasanya? Karena cara lu menyebarkan keyakinan lu tuh norak. Orang gak ada yang nanya, tiba-tiba curhat ngomongin self love, tiba-tiba mengedukasi, lau sokap bos. Menurut gue ya, CEO dari MS Glow aja nggak berhak kalau ngomongin soal siapa sih CEO-nya? Itu ya, istrinya Juragan 99. Atau PS Glow, coba yang glow gitu deh, itu yang udah brand gede ya. Apalagi brand-brand Instagram, brand-brand kelas Instagram yang namanya dan logo produknya dari Canva, ngomongin soal kecantikan by prinsip gitu. Ya kan? Gue tuh udah sering banget ketemu sama orang-orang yang suka hard selling terhadap keyakinannya dia gitu.
ketemu langsung emang nyebelin, sama kayak lu pada sebel sama orang-orang kayak gini. Kayak ya kayak rokok tadi lah, dengan segala statementnya. Ya hard sell ya intinya. Jadi karena nggak smooth, nggak halus gitu masuknya ke mindset kita. Ini lagi-lagi sales ya. Ini ilmu sales nih, ilmu sales. Jadi kalau nggak halus kita ngerasa kita jadi justru malah defensif terhadap keyakinan lu. Kita ternyata nggak butuh gue self love kan, emang jelek mah jelek aja, jadi gitu tau. Jadi sebenarnya yang salah elu. Kenapa pengen banget orang sama kayak elu? Kan orang nggak mesti kayak elu. Ini juga berkaitan dengan masalah kesederhanaan dalam diri ya. Ini karena gue pikir dia tuh dimanjakan dengan pemikirannya dia sendiri gitu, dimanjakan ya, quote on quote. Jadi gue tuh punya isu banget soal yang namanya manja. Gue basically emang nggak manja sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, kalau dilihat gue yang dulu ya. Lu tuh bisa tahu menilai diri lu sendiri yang dulu, karena itu udah pasti objektif, udah pasti nggak bias, karena lu menilai diri lu yang dulu bukan yang sekarang. Tapi kalau menilai diri yang sekarang juga bisa sih menurut gue ya, gue juga bisa kayaknya objektif, tapi butuh skill lain lah. Nah, soal manja ya, gue dari dulu tuh kayaknya nggak begitu manja deh, ya kan. Lo tahu gue di Jogja berapa tahun hidup sendiri, tapi ada yang merubah pemikiran gue soal memanjakan diri. Gue waktu itu di kelas ngeliat dokumenter atau video ya, enggak, bukan video. Kalau video pertama di dunia gue tahu yang kereta, tapi dokumenter pertama di dunia itu gue kayak masih tahun 1911-an deh kalau nggak salah ya. Lu bisa lihat kayaknya di YouTube. Di situ ada orang Eskimo, orang-orang kutub dengan baju putih yang jelas pakai tahun segitu mah udah pasti sayatan kulit asli ya. Mungkin juga ada masih ada darah-darahnya dikit kali. Orang Eskimo itu dia tuh motong hewan apa serigala ya, terus yaudah langsung dikunyah. Pada tahun segitu orang-orang di situ ya motong hewan langsung dikunyah sama dia, nggak dimasak, nggak diapa. Jadi persetan lah dengan bakteri ya kanan. Kalau sekarang makanan harus ditutup, botol Yakult harus kecil biar langsung habis, biar bakteri baiknya nggak memuai ya. Yang jelas pada saat gue ngeliat itu, ngeliat ternyata bisa ya hewan langsung dikunyah dan hidup orangnya. Makanya ada kita sampai sekarang ya kan. Berarti akarnya dari situ. Kalau manusia aja bisa makan hewan langsung dikunyah tanpa dimakan tanpa apa, terus alasan lu apa untuk gak makan kemangi? Hey, gak makan kol,
nggak makan timun. Lu hidup pasti, yang gak suka cuma lidah lu nyusahin orang aja. Kalau begitu seperti biasa gue udah mau nyampe. Lu boleh tulis di bawah isu apa yang sekiranya belum terjawab dengan di kepala lu ya. Sekian dari gue. Selamat pagi dari sini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.